integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab. Proklamasi 24 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. 2. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program kegiatan di kecamatan, desa, dan kelurahan. 2. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa, dan kelurahan. Peserta kegiatan ini berjumlah 361 orang yang terdiri camat 24 orang, lurah 17 orang, kepala desa 160 orang, dan BPD 160 orang. Metode pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab. Pembiayaan kegiatan ini berasal dari DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun anggaran 2024. Penutup, demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini, dan mohon dengan hormat Bapak PJ Bupati Kupang untuk memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Sekian dan terima kasih. Patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas penyertaannya maka pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan yang bermartabat ini untuk melaksanakan rapat koordinasi antara Bupati, PJ Bupati dengan para camat, lurah, kepala desa, ketua BPD se-Kabupaten Kupang. Ini karena penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hadirin sekalian yang saya hormati, Kabupaten Kupang yang maju diawali dengan suksesnya pembangunan di kecamatan, desa, dan kelurahan. Camat, kepala desa, dan lurah sebagai pamong yang mengayomi masyarakat di kecamatan, desa, dan kelurahan harus melaksanakan perannya secara baik. Harus kita sadari bersama bahwa membangun kecamatan, desa, dan kelurahan sama artinya dengan membangun Kabupaten Kupang. Ya, jadi tanpa teman-teman sekalian tidak bisa katakan bahwa Kabupaten Kupang ini sudah dibangun. Ya, jadi peran serta camat, lurah, dan kepala desa juga ketua BPD. Ya. Salah satu kunci sukses pembangunan kecamatan, desa, dan kelurahan terletak pada tata kelola pemerintahan, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan aset, baik di kecamatan, desa, maupun kelurahan. Seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah diundangkan pada tanggal 25 April 2024 dengan beberapa perubahan penting, yaitu yang pertama, masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun, ya, serta dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, termasuk masa keanggotaan BPD. Jadi Bapak yang hadir di sini harus bersyukur, ya. Undang-undang sudah ditetapkan, ada perubahan yang mendasar. Yang pertama dari 6 tahun ke 8 tahun. Yang kedua bisa berturut-turut, bisa juga tidak. Jadi dia langgar satu masa periode. Misalnya ini kali dia menjabat, kemudian 8 tahun kemudian pada saat pemilihan kepala desa dia tidak memperoleh suara terbanyak, tetapi 8 tahun berikutnya dia ikut dan dia memperoleh suara terbanyak, berarti dia bisa menjabat lagi, ya. Untuk proses pemberdayaan di desa, namun kita juga masih menunggu peraturan pemerintah untuk melaksanakan secara teknis, ya, penyebaran dari undang-undang tersebut. Jadi undang-undang sudah ada, tapi aturan pelaksanaannya baik berupa PP ataupun permen-permen yang berkaitan dengan desa itu sementara disiapkan oleh pemerintah. Selain perubahan regulasi tentang desa, sebelumnya telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Jadi PP ini yang mengatur tentang
kelurahan. Ya. Dengan terbitnya peraturan yang mengatur desa dan kelurahan tersebut, kita dituntut untuk memahami dan bekerja sesuai dengan aturan tersebut. Ya, jadi itu menjadi rambu-rambu buat kita. Kalau kita keluar dari situ, ya berarti kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita laksanakan. Oleh karena itu, saya minta agar para camat, kepala desa, lurah dan BPD untuk cermat menanggapi regulasi-regulasi yang saya sebutkan di atas. Hadirin sekalian yang saya hormati, rapat koordinasi ini merupakan salah satu bentuk sinergitas antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemerintah kelurahan untuk pelaksanaan pemerintahan yang optimal sebagai fasilitator untuk menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan di kecamatan, desa, dan kelurahan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah serta stakeholder terkait. Saya tegaskan di sini bahwa pemerintah kabupaten sudah mendelegasikan kewenangannya kepada camat dan kepala desa serta lurah untuk mengoptimalkan kinerja, terutama dalam hal prioritas pembangunan di wilayah masing-masing. Kepada seluruh kepala desa dan lurah agar dapat membangun sinergi antara pemangku kepentingan di desa dan kelurahan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, terutama tanggap terhadap permasalahan-permasalahan yang membutuhkan solusi yang tepat, serta melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait di tingkat kabupaten, termasuk memperhatikan pengelolaan keuangan dan desa. Ini yang paling penting, ya. Oleh karena itu, melalui momentum ini, saya menegaskan hal-hal sebagai berikut. Jadi ini bukan saya menyampaikan, ya. Saya menegaskan dan itu harus dilaksanakan. Ya. Pertama, laksanakan APBDes dan DPA kecamatan dan kelurahan, terutama dana desa dan dana spesifik grant bagi kelurahan dengan baik, dan hindari korupsi dan nepotisme. Karena kita masih punya banyak pekerjaan rumah, ya, di Kabupaten Kupang ini banyak sekali pekerjaan rumah yang mempengaruhi pengelolaan keuangan kita. Di antaranya adalah yang pertama, pengurangan angka stunting. Ya, stunting kita masih tinggi kalau dibandingkan dengan persentase rata-rata nasional. Ya. Yang kedua, angka kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim masih tinggi. Yang ketiga, pengendalian inflasi. Ya. Inflasi Kabupaten Kupang masih tergolong cukup baik, sehingga saya minta hal ini tetap kita pertahankan, bahkan harus kita tingkatkan. Ya. Ini membutuhkan kerjasama mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan maupun kabupaten. Kemudian pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan ekonomi global. Ya. Tingkat pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Kupang masih rendah. Saya harapkan partisipasi kita semua dalam kaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Gunakan semua sumber daya yang ada. Ya, di desa banyak sumber daya. Ada lahan tidur, ya. Berikan sosialisasi kepada masyarakat tentang hal-hal ini. Ya. Kita Kabupaten Kupang ini anak pertama dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. Kita sudah melahirkan 3 kabupaten baru: Rotendao, Kota Kupang, Saburai juga. Sebentar lagi, seandainya moratorium tentang pembentukan daerah otonomi baru itu dicabut, mungkin menyusul kabupaten baru, Kabupaten Angkoa. Ya. Tetapi kalau mau dibanding dengan anak-anak yang sudah kita lahirkan, justru orang tuanya terbelakang, ya, dibandingkan dengan anak-anaknya. Coba lihat Kabupaten Rotendao, ya, sebentar lagi menyusul Kabupaten Rajua. Karena apa?
ini kita tidur, ya. Kita tidak mempergunakan sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Masyarakat Kabupaten Kupang cukup pintar, tapi kita belum optimalkan. Ini tergantung dari pemimpin, ya. Kalau kita sebagai pemimpin, baik lurah, kepala desa, camat, bupati, kalau kita terima apa adanya tunggu berkat dari Tuhan, ya seperti ini. Tapi kalau kita mau menggunakan potensi kita, banyak yang bisa kita optimalkan. Jalin kerjasama yang harmonis dengan BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya, termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan untuk kemajuan pembangunan desa dan kelurahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tingkat kecamatan, jalin kerjasama yang baik dengan Muspika dan instansi lain di tingkat kecamatan, termasuk LSM atau NGO, perbankan, lembaga-lembaga keuangan swasta, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kepala desa dituntut untuk berpikir dan bekerja cerdas, cermat, dan tuntas dalam mendukung program prioritas pemerintah, diantaranya mendukung program Jaksa Jaga Desa. Ya. Jadi hari ini kita merasa terhormat, ya, tersanjung karena Pak Kejari Kabupaten Kupang hadir di antara kita. Dan saya minta nanti sebentar Bapak Kejari akan memberikan materi. Saya harap tolong diperhatikan dengan baik, ya. Tolong diikuti dengan cermat apa yang disampaikan oleh Bapak Kejari. Saya lanjutkan. Melalui program ini, kepala desa dapat melakukan konsultasi dengan baik dengan pihak kejaksaan agar meminimalisir terjadinya kesalahan administrasi serta pengawalan dana desa agar lebih efektif, akuntabel, dan transparan, sehingga penggunaan dana desa dapat tepat guna dan tepat sasaran guna kesejahteraan masyarakat di desa. Hal ini juga berlaku bagi kecamatan dan kelurahan. Yang ketiga, kepala desa sebagai pemegang kuasa pengelola keuangan desa harus memperhatikan siklus mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai dengan pertanggungjawaban, evaluasi, dan monitoring. Ya. Adanya penyimpangan administrasi, bahkan mungkin mengakibatkan kerugian negara, termasuk pengambilan keputusan seperti yang terjadi di beberapa desa, seperti Desa Tarlolo, ada tidak? Ya, ini Pak menjadi catatan, ya. Desa Tulbaun, ada apa? Oh, ya, sudah perintahkan bahkan tolong bilang dia, ya. Desa Walaneneno, Desa Nuantaus, dan Desa Kalali. Tolong ya, ini jadi perhatian, ya. Desa-desa yang bobrok seperti ini tapi minta untuk hadir ikut rapor masih mau membandel, ya. Kasih tahu mereka ini peringatan pertama dan terakhir. Jangan sudah bobrok pengaturan mengenai penggunaan dana, datang untuk memperbaiki, justru tidak datang. Pak, agendakan waktu, ya. Minggu depan ketemu saya, ya. Kalau tidak ketemu saya berhentikan memang catatan ini, ya. Dan saya memberikan apresiasi, ya, yang setinggi-tingginya kepada Desa Pantulan, Desa Patukanutu, Desa Tulfeo, Desa Manusak, Desa Musmara, Desa Soliu, Desa Wesena, atas kerja keras dan kerja cerdasnya menjadi desa terdepan dalam pelaksanaan program prioritas sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Kepada para lurah agar dapat mengelola kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan cermat, tertib, dan penuh tanggung jawab.
libatkan lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan agar sarana prasarana yang dibangun direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sehingga memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat di kelurahan. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini juga saya mengimbau kepada para camat, kepala desa dan lurah untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat atas kepatuhan dalam pembayaran PBB P2, pelunasan piutang atas pajak MBLB dan pajak makan minum desa atau kelurahan, karena pajak dan retribusi daerah digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Kupang. Jadi PAD kita itu paling besar itu yang ditargetkan itu 112 miliar, realisasinya sampai dengan akhir tahun itu hanya 63 miliar lebih, berarti hanya 53% lebih. 53% ini ya, dananya yang 63 untuk bayar tenaga kontrak saja itu 1 tahun dia punya gaji itu 48 miliar sampai 50 miliar, berarti sisa 13 miliar yang dipakai. Ini juga termasuk andil dari Bapak Ibu sekalian, tapi tidak terlalu besar. Terima tenaga kontrak tiap tahun tapi tidak jelas ya. 3.000-an lebih tenaga kontrak kita di Kabupaten Kupang. Kalau kita rata-ratakan saja 1 bulan 1 orang terima 1 juta, berarti 1 bulan itu hampir 4 miliar yang dikeluarkan dari kas untuk membiayai tenaga kontrak. Tanya hasil kerja di mana? Tidak ada hasil kerja sama sekali. Tanya kehadiran, tidak ada. Ya, disiplin tentang kehadiran tidak ada. Karena apa? Yang masuk ini titipan semua. Ya. Aturan sudah menegaskan bahwa sejak tahun 2022 tidak boleh terima tenaga kontrak. Tapi kita masih terima tenaga kontrak. Ini juga yang membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah kita. Ya. Sehingga program-program di kecamatan yang bapak-bapak, ibu-ibu minta di kelurahan itu tidak bisa tercapai karena itu barang keuangan kepala pusing untuk membagi anggaran. Jadi ini tolong menjadi perhatian kita bersama. Di dalam undang-undang itu sudah ditegaskan tidak boleh terima tenaga kontrak. Bahkan yang keluar, misalnya dia sudah lulus P3K dan lain sebagainya, dia sudah dapat pekerjaan yang lebih baik lagi, tidak boleh diganti. Saya masuk 2024 masih juga kita terima tenaga kontrak. Ya. Saya minta kepada para camat agar mengarahkan dan memfasilitasi desa untuk penerimaan pajak tahun berjalan minimal 95% dan 80% untuk tahun-tahun sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2024 nanti. Jadi saya akan lakukan evaluasi. Ya. Terima kasih kepada camat-camat bersama kepala desa dan lurah sudah merealisasikan 100% PBB P2 tahun 2023. Yani Camat Takari ada? Terima kasih. Camat Patuleu Tengah, terima kasih. Camat Amphoang Selatan, Camat Amphoang Barat Daya, Amphoang Barat Laut, Amphoang Timur, Semau, Amarasi, Camat Amphoang Tengah. Untuk mewujudkan harapan kita dan sebagai komitmen dalam merealisasikan penerimaan daerah, maka sebentar akan dibuat akta integritas yang akan ditandatangani oleh para camat, lurah, dan kepala desa. Saya minta Pak Kadis ya, dalam fakta integritas diharapkan dapat melakukan pendampingan bagi kepala desa dan lurah dalam mensukseskan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di desa dan kelurahan, serta pengelolaan keuangan di desa dan kelurahan. Apabila ada masalah dalam bekerja, bangun komunikasi, dan jika mengalami kesulitan, jangan diam-diam saja. Ya. Segera koordinasi dan konsultasikan untuk dicarikan solusi dan menemani aturan yang ada. Jangan sampai menyalahi, apalagi sengaja melanggar. Jadi banyak cara yang bisa kita tempuh. Kalau kita tidak mengerti, kita tanya, ya.
masih ada yang bisa menjelaskan kepada kita sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang akan terjadi dan merugikan diri kita sendiri. Ya, kalau masih berupa kekeliruan atau kesalahan administrasi masih bisa diperbaiki. Tapi kalau mengakibatkan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta bagian pemerintahan Sekda Kabupaten Kupang agar kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi yang dilakukan ini tidak hanya jadi formalitas belaka, tetapi harus ditindaklanjuti dan dievaluasi secara berkala agar kita dapat mengukur capaian target yang telah kita sepakati bersama. Ya, jadi sebelum saya mengakhiri sambutan saya akan menegaskan lagi beberapa hal terkait dengan apa yang saya sampaikan. Yang pertama, memperhatikan LPJ tahun anggaran 2023 masih banyak desa yang tunggak pajak. Ya. Di antaranya Desa Tanini, ada Desa Tanini, Desa Palnaineno, tidak ada tadi ya. Desa Koniki, Desa Besusu, Desa Nuataus, Desa Kalali, Desa Tumbau, Desa Tablolo. Saya tunggu minggu depan. Ya. Sekali lagi saya tegaskan, saya tunggu minggu depan. Dan sanksinya ada, ya. Penundaan penyaluran ADD tahun 2024. Saya mau lihat dulu administrasinya seperti apa. Masa LPJ saja uangnya sudah selesai, pertanggungjawabannya belum selesai. Ya. Yang kedua, tim asistensi kecamatan harus lebih maksimal fungsinya dalam proses verifikasi. Yang pertama itu nota belanja. Yang kedua kwitansi. Yang ketiga rekening koran. Kemudian besaran silpa. Kemudian dokumentasi kegiatan, jadi harus foto. Serta bukti setoran pajak di kantor pajak pertama maupun kewajiban pembayaran pajak. Jadi saya minta tolong Pak Camat berkonsultasi kepada camat pendamping desa. Nah ini pendamping desa ini menjadi catatan. Ya, tolong Bapak Desa, ya, jangan orang hanya mau terima gaji saja, tidak pernah muncul di desa. Ya, lapor ke saya. Ya, walaupun itu pengangkatannya dari pusat. Ya, saya punya kewenangan juga. Ya, saya akan bersurat ke pusat, kasih berhenti mereka. Malas kok. Tugas mereka di desa bukan tidur di kota. Ya, saya akan koordinasi dengan Dinas PMD provinsi dan pusat. Kalau bisa hari Senin itu lewat para camat, kepala desa melaporkan ya pendamping desanya yang tidak pernah ada di desa atau satu minggu hanya satu kali. Saya mau lihat dong jauh sampai di mana. Ya, sudah dapat gaji tapi tidak pernah di desa. Kemudian koordinasi juga dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Inspektur Daerah dan organisasi perangkat daerah teknis lainnya apabila terdapat permasalahan di desa yang memerlukan petunjuk lebih lanjut. Ya, jadi kalau misalnya sudah koordinasi dan tidak ada tindak lanjut, lapor ke saya. Ya, saya punya ruangan, saya punya waktu itu 1x24 jam. Saya punya HP ini terbuka terus. Tapi jangan paksa saya. Ya, ada camat yang WA ke saya minta supaya saya segera buat rapat koordinasi. Itu bukan wewenangnya dia tidak bisa perintah saya. Jadi satu camat kalau ada di sini sadar diri sudah ya. Saya tidak mau namanya, tapi ada. Ya. Program semua saya sudah siapkan. Tinggal waktunya belum pas. Ya, satu camat. Ya. Yang keempat, penetapan APBDes paling lambat akhir Desember. Batas akhir LPJ 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Jadi kalau tahun anggaran 31 Desember ya paling lambat itu 31 Maret. Karena ada konsekuensi lanjutan yang harus ditindaklanjuti oleh teman-teman di kabupaten. Ya. Misalnya menyusun LKPJ, kemudian ada pemeriksaan dari BPK. Data-data semua itu harus lengkap. Kalau tidak, apa yang sudah kita capai, opini WTP itu bisa turun. Ya, saya minta ini tolong menjadi perhatian kita. Sampai saat ini masih ada desa yang terlambat. Desa yang terlambat penetapan APBDes dan LPJ antara lain
Desa Kauniki, Desa Wesusu, Desa Nuataos, Desa Kalali, Desa Tumbaun, Desa Tablolong, Desa Sarai, Desa Paeneneno, Desa Wetmutu. Begitu juga keputusan kepala desa tentang kelompok penerima manfaat BLT di desa. Jadi dokumen ini merupakan syarat penyaluran tahap 1. Jadi saya mau tahu Pak Adis, nanti untuk desa-desa ini kapan selesai? Ya. Yang kelima, hindari korupsi, kolusi, nepotisme. Bila ada kasus yang muncul, saya akan memerintahkan kepada IRDA untuk melakukan pemeriksaan khusus. Dan bila terbukti, akan ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum. Ya. Proses penegakan hukum berjalan, ya. Proses administrasi sebagai aparat pemerintah itu juga akan saya terapkan. Ya. Kalau masih dalam proses penyidikan, saya akan berhentikan sementara. Tapi kalau sudah terbukti pasti saya akan berhentikan secara permanen. Itu aturan. Ya. Saya tidak mau main-main dengan aturan. Kalau kita main-main dengan aturan, maka kita bisa terjebak. Ya. Yang terakhir, camat, lurah, kepala desa diharapkan menjaga netralitas pada Pilkada 2024. Sudah ada laporan ya, sampai dengan foto. Ada camat yang sudah mulai berani bermain-main untuk mengkampanyekan paket tertentu atau calon tertentu. Calon-calon yang ada di Kabupaten Kupang ini, saya tegaskan bahwa ini adalah calon-calon terbaik, ya, putra putri Kabupaten Kupang. Siapapun yang terpilih nanti itu adalah putra putri terbaik. Jangan coba-coba kita bermain, ya, dengan harapan kalau paket A atau paket B terpilih, mungkin sekarang camat, ya, naik jadi eselon 2, ya, atau lurah naik jadi camat. Tolong, ya, bila kedapatan tidak netral, saya akan tindak dia karena ini penegasan dari Mendagri, ya, di dalam